Agama Buddha adalah agama paling optimistik dan memerdekakan di dunia. Betapa tidak, Anda diajarkan cara menjadi seorang Hercules bagi diri Anda sendiri, yang mampu menghadapi, melawan, serta menentang diktatoriat Tuhan. Sang Buddha mengajarkan, dengan menjadi orang baik yang gemar berbuat kebajikan, menghindari perbuatan jahat, dan memurnikan pikiran, Anda terjamin masuk surga, sekalipun ateis. Itu bertolak belakang dengan dogma-dogma penuh ancaman dalam agama-agama samawi, yang sangat pesimistik. Anda harus menggadaikan jiwa Anda untuk menebus tiket menuju surga. Terhadap dogma samawi berikut, saya tegas menyatakan, tidak butuh, bahkan merasa jijik serta alergi. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Wasil, dari Al-Marur berkata, aku mendengar Abu Dzar dari Nabi. Beliau bersabda, Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasannya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Terhadap dogmatik samawi berikut, pendirian saya tegas menyatakan sikap tidak serta menolak keras. Umar bin Al-Khattab, rekan Muhammad, terusik dengan apa yang dilihatnya. Umar mendekati batu hitam dan menciumnya serta mengatakan, tidak diragukan lagi, aku tahu kau hanyalah sebuah batu yang tidak berfaedah, maupun tidak dapat mencelakakan siapapun. Jika saya tidak melihat utusan Allah mencium kau, aku tidak akan menciummu. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad Rasul Allah, menghadap kiblat kami, memakan sembelihan kami, dan melakukan sholat dengan kami. Apabila mereka melakukan hal tersebut, niscaya kami diharamkan menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Dalam tiap-tiap dogma agama samawi, para pelaku menghindari tanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri, dengan mengatasnamakan adanya daya paksa di luar kendali mereka. Berikut Sang Buddha membabarkan, menolak doktrin teistik. Para bikhu, ada 3 doktrin sektarian ini yang ketika dipertanyakan, diinterogasi, dan didebat oleh para bijaksana, dan dibawa menuju kesimpulan mereka, akan berakhir dalam tidak berbuat. Apakah 3 ini? Ada para petapa dan brahmana lainnya yang menganut doktrin dan pandangan seperti ini. Apapun yang dialami orang ini, apakah menyenangkan, menyakitkan, atau bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, semuanya disebabkan oleh aktivitas Tuhan Pencipta. Kemudian para bikhu, aku mendatangi para petapa dan brahmana itu yang menganut doktrin dan pandangan seperti ini. Apapun yang dialami orang ini, apakah menyenangkan, menyakitkan, atau bukan menyakitkan juga bukan menyenangkan, semuanya disebabkan oleh
aktivitas Tuhan Pencipta. Dan aku berkata kepada mereka, benarkah bahwa kalian, para mulia, menganut doktrin dan pandangan demikian? Ketika aku menanyakan hal ini kepada mereka, mereka menegaskannya. Kemudian aku berkata kepada mereka, kalau begitu adalah karena aktivitas Tuhan Pencipta, maka kalian mungkin melakukan pembunuhan, mengambil apa yang tidak diberikan, melakukan aktivitas seksual, berbohong, mengucapkan kata-kata yang memecah belah, berkata kasar, bergosip. Maka kalian mungkin penuh kerinduan, memiliki pikiran berniat buruk, dan menganut pandangan salah. Mereka yang mengandalkan aktivitas Tuhan Pencipta sebagai kebenaran mendasar, tidak memiliki keinginan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan untuk menghindari melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Juga mereka tidak berusaha dalam hal ini. Karena mereka tidak memahami sebagai benar dan sah segala sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, maka mereka berpikiran kacau. Mereka tidak menjaga diri mereka sendiri, dan bahkan sebutan personal sebagai petapa tidak dapat dengan benar ditujukan kepada mereka. Ini adalah bantahan logisku yang kedua atas para petapa dan brahmana yang menganut doktrin dan pandangan demikian. Dirujuk dari khotbah Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya. Terhadap perintah menyembelih anak kandung sendiri, pendirian saya jernih kokoh berdiri pada jawaban, tidak. Lebih baik saya memilih masuk neraka daripada merampas hidup dan nyawa anak saya sendiri. Alkitab, kisah pengorbanan Ishak atas perintah Allah kepada Abraham atau Ibrahim, tercatat secara eksplisit dalam kitab Kejadian. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Menurut ilmu hukum, sudah terjadi delik percobaan pembunuhan, karena melakukan persiapan di samping juga merupakan delik pembunuhan berencana. Peristiwa pengorbanan ini diceritakan juga dalam Al-Quran, kisah perintah Allah kepada Ibrahim, versi Al-Quran sebagai berikut, dalam surah As-Saffat. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tak kala anak itu sampai pada umur sanggup, berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ia menjawab, Hai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang bersabar. Tak kala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkannya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, Hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Sang anak durhaka ini telah mencelakai ayah kandungnya sendiri dengan membiarkan tangan sang ayah banjir darah karena menumpahkan darah anak kandungnya sendiri. Sang anak pun tidak menghargai hidup pemberian Tuhan. Tuhan Maha Tahu, mustahil masih perlu menguji umat manusia yang usianya sudah setua umur planet bumi ini. Hanya setan yang merasa perlu melakukan godaan dengan selubung ujian terhadap kedunguan dan keserakahan umat manusia. Pada saat kita menolak dan melawan perintah-perintah tersebut, kita telah membuat Tuhan menjadi maha pecundang, di mana neraka merupakan monumen kegagalan Tuhan. Saya berbeda dengan Ibrahim atau Abraham yang demi ego pribadinya hendak bersetubuh dengan puluhan bidadari berdada montok di surga, tega hendak dan siap menyembelih leher anaknya sendiri. Sudah ada perbuatan permulaan pelaksanaan, adanya unsur perencanaan dengan membawa atau mempersiapkan peralatan menyembelih, dan sudah ada niat batin hendak menyembelih. Maka delik percobaan pembunuhan telah sempurna terjadi. Berikut kembali Sang Buddha bersabda, Barang siapa malu terhadap hal tak memalukan, tidak malu terhadap hal memalukan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Juga, barang siapa takut terhadap hal tak menakutkan, tidak takut terhadap hal menakutkan, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Barang siapa menganggap tercela terhadap hal tak tercela, menganggap tak tercela terhadap hal tercela, mereka yang memegang pandangan keliru itu akan menuju ke alam sengsara. Sebaliknya, barang siapa menyadari hal tercela sebagai yang tercela, menyadari hal tak tercela sebagai yang tak tercela, mereka yang memegang pandangan benar itu akan menuju ke alam bahagia. Para bikhu dengan memiliki 5 kualitas, seorang tuan rumah ditempatkan di neraka, seolah-olah dibawa ke sana. Apakah 5 ini? 1. Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia memuji seseorang yang layak dicela. Tanpa menyelidiki dan tanpa memeriksa, ia mencela seseorang yang layak dipuji.